Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru bersama murid melakukan kegiatan pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus dengan teknik memeriksa perasaan diri. Guru juga mengajak murid untuk menerapkan teknik bernafas dengan kesadaran penuh guna memusatkan perhatian atau konsentrasi murid dalam belajar. Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta salah satu murid untuk memimpin berdoa. Seperti biasa, sebelum belajar silakan kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Selamat pagi, Bu. Berdoa dimulai. Guru memeriksa kehadiran murid. Guru melibatkan murid untuk membuat kesepakatan belajar di dalam kelas agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, tidak boleh diam. Baik. Apa lagi? Tidak boleh menyontek. Bagus. Apa lagi? Cukup nggak? Itu kesepakatan kita hari ini supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Guru melakukan motivasi dan apersepsi dengan mengajak murid untuk menyanyikan lagu Bintang Kejora. Siapa yang mau berpendapat? Ya. Berkelang-kelang betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang kata suara. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan gambaran tentang manfaat materi pelajaran yang akan dipelajari. Supaya dapat menjelaskan ini, tentunya nanti kalian juga akan diminta untuk membuat model atau alat peraga yang bisa menjelaskan pengetahuan atau pemahaman kalian tentang sistem tata surya ini. Sampai di sini paham? Yang mau ditanyakan? Lanjut ya, baik. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan nanti akan ada 3 metode. Ada di situ ada menyimak lagu, ada lagu nanti tentang kata surya, kemudian mengamati video, setelah itu akan bermain peran. Dan terakhir ya pembelajaran seperti biasa nanti akan ada evaluasi dan refleksi. Guru melakukan diferensiasi pembelajaran untuk gaya belajar auditori dengan menampilkan sebuah lagu tentang tata surya.
Diferensiasi pembelajaran untuk gaya belajar visual. Murid menyimak video yang ditampilkan oleh guru dan gambar-gambar yang disajikan dalam bentuk slide PPT. Murid menuliskan informasi atau hal penting dari penjelasan guru dan menanyakan hal-hal yang ingin diketahui. Dalam hal ini, guru dan murid melakukan kegiatan pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus dengan teknik identifikasi perasaan. Dalam kegiatan kelompok, guru menerapkan keterampilan berhubungan sosial atau resiliensi. Teknik yang digunakan adalah teknik kegiatan role play komunikasi aktif dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Murid mempresentasikan produk atau hasil belajar masing-masing. Kami dari kelompok nasionalis akan mempresentasikan tentang tata surya. Tata surya memiliki 8 planet yang berputar mengelilingi matahari. Seperti itu warna-warni, kemudian kaki gambarnya seperti ini. Ada Faisal gambarnya hasil karyanya seperti itu. Bagus-bagus semua ya. Nah, mari kita berikan tepuk tangan dan tangan. Semuanya sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan lagi? Kira-kira yang mau ditanyakan? Nah, kalau begitu, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi yang sudah disampaikan dari tadi, silakan sekarang kalian kerjakan soal evaluasi berikut ini. Oke, jadi ini ada. Ya, sudah. Sekarang dikumpulkan, sudah selesai waktunya. Ya. Oke, terus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mau tanya ini, bagaimana? Murid dan guru melakukan refleksi pembelajaran. Guru menanyakan hal-hal yang dirasakan murid selama belajar, Hal baru apa yang hal-hal kalian baru dapat hari ini? atau hal-hal yang menarik yang mereka temui selama belajar, Pelajaran kita sekarang ini. juga perubahan yang dirasakan setelah belajar, hal-hal yang kemudian ingin murid ketahui pada pelajaran selanjutnya. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pembelajaran selanjutnya. Untuk pelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mars PPK bersama-sama. Nih, semangat ya. Ya. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Murid dan guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Berarti minta maaf kalau hari ini ada salah kata dan salah sikap. Kalian pulang dengan penuh semangat, hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga kalian. Berarti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
ini lagi? Naila? Sama? Ada yang lain lagi? Itu berarti terima kasih sekali lagi kita sudah bisa merefleksikan pembelajaran kali ini dengan baik ya. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, perasaan saya menjadi lega dan cukup berbangga diri, mengingat persiapan yang harus saya lakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional ini sedikit banyak membuat saya berpikir 2 kali lipat lebih serius dibanding pembelajaran yang biasa saya laksanakan sebelumnya. Kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid menjadi dasar dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional yang saya laksanakan saat ini. Untuk itu, sebelum melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran di dalam kelas, hal yang terlebih dahulu saya lakukan adalah merencanakan kegiatan dengan membuat pemetaan kebutuhan murid. Dalam tahap ini, saya melaksanakan diferensiasi konten, yaitu mempersiapkan apa saja yang akan saya ajarkan kepada murid. Penting bagi saya menggali tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar murid, sehingga saya bisa memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, mempersiapkan bahan ajar yang sesuai yang memungkinkan murid mengembangkan ide-idenya, menghubungkan murid pada materi pembelajaran untuk menjaga minat belajar mereka, dan juga memberikan kesempatan belajar secara natural sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Pada kegiatan diferensiasi proses, saya membedakan proses yang harus dijalani masing-masing murid dalam memahami materi dengan mempertimbangkan keragaman yang ada pada mereka. Untuk itu, saya mengidentifikasi siapa-siapa saja yang perlu belajar secara mandiri atau kelompok, serta yang membutuhkan bantuan atau panduan dalam belajar. Pada kegiatan diferensiasi produk, saya memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk menerapkan hasil belajar atau pemahaman yang didapat. Juga mengembangkan atau mendemonstrasikan apa saja yang telah dipelajari. Selanjutnya, untuk mengawali serangkaian kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu saya mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan cara berdoa sebelum melakukan aktivitas, berbincang-bincang sebentar dengan teman sejawat, dan menerapkan teknik bernafas dengan kesadaran penuh yang bertujuan untuk memusatkan perhatian. Kegiatan rutin ini kaitannya dengan pengelolaan emosi dan fokus yang saya lakukan untuk memeriksa perasaan diri. Apakah saya sudah benar-benar tenang dan fokus untuk memberikan layanan terbaik terhadap murid? Sehingga harapannya apabila pada saat di kelas nanti terjadi hal-hal yang tidak sesuai harapan, saya tidak akan mudah terpengaruh ataupun terganggu baik secara fisik maupun emosional. Untuk murid, kegiatan rutin yang dilaksanakan sebelum pembelajaran adalah melaksanakan piket bersama untuk memastikan kebersihan dan kerapian kelas agar suasana belajar dan dalam kelas terasa nyaman dan menyenangkan. Selain itu, murid juga diperkenankan untuk menggerak-gerakkan badan atau tangan mereka sekedar untuk meredakan ketegangan sebelum belajar. Juga melakukan teknik bernafas dengan kesadaran penuh untuk memusatkan konsentrasi dalam belajar. Untuk mengoptimalkan pembelajaran dan hasil pembelajaran, memang diperlukan proses pembelajaran yang berpihak dan sesuai dengan kebutuhan murid. Perasaan saya pada saat
kegiatan pembelajaran berlangsung, merasakan sangat senang karena saya melihat murid-murid dapat berperan aktif dan bekerja sama dengan baik dan penuh percaya diri dalam mengungkapkan ide dan gagasannya. Pembelajaran berlangsung dalam suasana yang penuh semangat dan menyenangkan karena masing-masing murid belajar dengan gaya belajarnya. Tidak lagi terpaku pada proses belajar yang tidak mereka minati seperti proses belajar sebelum-sebelumnya yang cenderung monoton. Pembelajaran kali ini memberikan nuansa baru bagi saya dalam melaksanakan pembelajaran dan memberikan layanan belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dari serangkaian pembelajaran yang telah dilaksanakan, saya merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional apabila konsisten dilaksanakan oleh guru dan diupayakan terus-menerus dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan, maka akan dapat memberikan dampak dan hasil belajar yang optimal bagi murid. Tidak saja dalam hal prestasi belajar, namun juga dalam hal perkembangan sosial dan emosional murid yang tentunya akan berpengaruh banyak pada pembentukan karakter menuju profil pelajar Pancasila. Dari sisi guru juga akan terjadi perubahan konsep dalam mengajar, dari yang semula hanya lebih mengejar pada ketuntasan materi, menjadi lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang memang berbeda satu dengan lainnya. Dengan adanya diferensiasi dalam beberapa hal, maka target pembelajaran tidak hanya pada aspek kognitif saja, melainkan juga akan lebih bersifat holistik dan berpihak pada kecakapan dan kesejahteraan murid di masa mendatang. Tidak cukup berpuas diri pada hasil pembelajaran kali ini karena masih banyak hal yang harus saya perbaiki pada pembelajaran selanjutnya, terutama dalam hal membuat pemetaan kebutuhan belajar yang lebih terprogram, terencana, dan berpihak kepada murid, sehingga harapannya dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang akan saya laksanakan, masing-masing kebutuhan murid dapat terakomodir dan diperhatikan dengan lebih baik lagi. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran yang telah saya laksanakan.